Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha. Hai teman-teman semuanya, berjumpa dengan saya di Keniko Channel. Salam bahagia dan sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membahas topik yang menarik ya. Semoga bisa menambah wawasan buat kita semua dan bermanfaat. Silakan like, subscribe, komen, dan share ya. Oke teman-teman, topik yang akan saya bawakan di video kali ini adalah bagaimana membangun kebiasaan Nianfo di masa yang penuh kesibukan ya. Seperti kita tahu di era sekarang ini kita harus bekerja ya, berdagang, terus kita harus urusin anak ya, urusin rumah tangga dan lain sebagainya ya. Banyak hal-hal yang harus kita tangani sehingga membuat waktu kita menjadi sempit ya, sedikit ya, dan kesibukan-kesibukan lainnya yang kadang tidak kepikirkan muncul begitu ya. Jadi saya ingin membahas tips saja di video kali ini. Sebelum membahas ini kita harus mengetahui dulu ya bagaimana membangkitkan motivasi untuk Nianfo ya. Jadi sedangkan Nianfo kita harus tahu dulu motivasi dan tujuannya apa. Oke teman-teman, apa tujuan dari kita Nianfo ya? Ini harus kita pahami dulu ya. Tujuan dari kita Nianfo adalah kita agar kita bisa terlahir di alam Sukawati. Terus setelah kita lahir di alam Sukawati kita mau ngapain ya? Ini juga satu pertanyaannya ya. Kita di alam Sukawati yaitu menjadi Buddha di bawah bimbingan Buddha Amitabha ya. Kita belajar menjadi Buddha ya. Kemudian dengan kenapa harus di Sukawati ya? Karena dengan terlahir di alam Sukawati kita menjadi Buddha lebih cepat ya, karena dalam satu kelahiran sudah menjadi Buddha dan lebih mudah ya. Karena di alam Sukawati tidak ada kemerosotan ya, kita tidak akan jatuh kembali ya, tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang negatif ya, karena sehingga kita menjadi lebih mudah untuk berhasil. Bisa kita lihat ya, kita di alam manusia ini ya, kita harus mengalami berbagai macam berbagai banyak ya kelahiran sih baru bisa menjadi seorang Buddha, dan itu sangat sulit ya, apalagi di zaman sekarang ini yang penuh dengan 5 kekeruhan ya, 5 hal yang mencemari kita terus menerus ya, makin hari semakin tercemar ya, membuat kita semakin merosot ya. Kita bayangkan saja ya, dalam 24 jam ini berapa lama waktu yang kita pakai untuk mengingat Buddha, dan berapa lama yang kita pakai untuk mengingat hal selain Sang Buddha ya. Jadi dari sini aja kita bisa lihat ya kualitas batin kita ya seperti apa gitu ya. Kemudian kita juga harus menyadari kita ini mempunyai karma buruk yang sangat berat juga ya, dari kehidupan lampau yang telah kita lakukan. Kita tidak mempunyai kemampuan atau kapabilitas yang cukup untuk bisa berhasil ya di masa akhir dharma ini. Dan juga kita di masa akhir dharma ini kita lebih cenderung untuk melakukan karma-karma buruk ya, karena 5 kekeruhan yang sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi kita cara yang cocok buat kita di masa akhir dharma yaitu kita harus terlahir di alam Sukawati agar bisa berhasil, karena seperti yang Buddha katakan, memang di masa akhir dharma ini yang direkomendasikan oleh Buddha yaitu kita bisa bertekad terlahir di alam Sukawati dengan metode Nianfo ini ya. Kita sudah bermiliar-miliar kali lahir ya, dan tidak kapok-kapok juga ya. Kalau kita sudah berhasil, pasti kita tidak di dunia ini lagi ya. Nah, nyatanya kita sampai sekarang ini masih di dunia ini ya, masih awam gitu ya. Sudah bermiliar-miliar kelahiran, lahir mati, belum kapok-kapok juga ya. Ya,
Kenapa? Karena sulit untuk berhasil ya. Oke teman-teman, saya akan membaca satu teks sutra ya. Semoga ini bisa melihat kira-kira gambarannya kita lahir di alam kekeruhan ini seperti apa ya. Berdasarkan Dirgagama Sutra ya. Ini hasil hitungan ya, jumlah siswa arahat yang selalu mengikuti Sang Buddha di zaman Sang Buddha itu sendiri. Jadi ini ada dikatakan 7 Buddha masa lampau ya. 1 Buddha Vipasin ya, jumlah siswa arahat yang selalu mengikuti beliau berjumlah sekitar 300.000 ya. Kemudian setelah Buddha Vipasin ada Buddha Sikhin ya. Jumlah siswa arahat yang selalu mengikuti beliau adalah 200.000. Kemudian dilanjutkan Buddha Wiswabu. Jumlah siswa arahat yang selalu mengikuti beliau adalah 100.000. Kemudian dilanjutkan dengan Buddha Kerakucanda. Jumlah siswa yang selalu mengikuti beliau adalah 40.000 ya. Dilanjutkan dengan Buddha Kanakamuni. Jumlah siswa arahat yang selalu mengikuti beliau adalah 30.000. Kemudian lanjut lagi ke Buddha Kasyapa ya. Jumlah siswa arahat yang selalu mengikuti beliau adalah 20.000. Kemudian yang sekarang ini yaitu Buddha Sakyamuni ya. Jumlah siswa arahat yang selalu mengikuti beliau adalah berjumlah 1250. Jadi dari Buddha Vipasin, Buddha Sikhin, Buddha Wiswabu, Buddha Kerakucanda, Buddha Kanakamuni, Buddha Kasyapa, Buddha Sakyamuni, jumlah siswa arahat yang mengikuti beliau di zaman Sang Buddha itu semakin lama semakin berkurang ya. Jadi dari 300.000 turun jadi 200.000, dari 200.000 turun jadi 100.000, dari 100.000 turun lagi jadi 40.000, dari 40.000 turun lagi jadi 30.000, dari 30.000 turun lagi jadi 20.000, dari 20.000 turun lagi menjadi 1.250 ya. Jadi penurunannya sangat besar sekali ya. Kita bisa lihat dari teks sutra di atas ya itu ya. Jadi memang semakin ke depan tantangan yang dihadapi juga semakin banyak ya. Kemerosatan batin juga semakin tebal ya. Makanya jumlah orang yang berhasil juga semakin berkurang. Untuk itu diperlukanlah metode Nianfo ini ya, sehingga kita bisa mencapai keberhasilan di masa akhir dharma ya. Oke teman-teman, kita akan bahas masuk ke dalam topik membangun kebiasaan Nianfo ya. Pertama kita harus membuat jadwal ya. Jadwalnya yaitu pagi dan sore atau pagi dan malam ya. Kalau ada atar ya kita bisa lakukan di atar. Kalau tidak ada atar ya kita cari tempat yang bersih dan rapi. Pada saat pagi hari bangun tidur kita bisa dengan tangan beranjali ya depan upang Sang Buddha, depan atar. Kemudian kita bisa tarik napas. Amitofo, 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 Amitofo. Tarik napas lagi. Amitofo, 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 Amitofo. Tarik napas lagi. Amitofo, 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 Amitofo. Oke teman-teman, ini lakukan sampai minimal 10 tarikan napas ya. Ini namanya metode 10 tarikan napas ya. Jadi sampai 10 dilakukan, kita tarik napas, kita melafal nama Buddha Amitabha, boleh Amitofo, boleh Namo Amitofo ya, terserah ya, atau Namo Amitabha juga bisa ya, Amitabha Buddha juga bisa ya. Suka kita lah ya, cocoknya gimana. Yang pasti metode yang diajarkan seperti ini ya. Jadi sampai 10 tarikan napas ya sudah
selesai, kita bisa bertekad terlahir di alam sukawati dan juga melimpahkan jasa ya. Pada saat kita tarik napas, kita melafal Amitabha Amitabha sampai jangan sampai napasnya habis ya, nanti malah sesak ya, agak sesak jadinya. Jadi sampai napasnya kira-kira mau habis baru kita tarik lagi, kita lafalkan dengan sepenuh hati ya, fokus ya. Ya. Kalau dilakukan ini tidak sampai 5 menit ya, sudah selesai ya. 10 tarikan napas belum sampai 5 menit ya, sudah selesai. Lakukan dengan konsisten ya, tiap hari dilakukan berulang-ulang terus ya. Pagi malam, pagi malam, pagi malam ya. Nanti akan timbul satu kebiasaan ya yang sangat kuat ya untuk kita tiap hari mau nianfo ya. Jadi kalau kita lupa pun kita akan teringat terus. Kemudian dari pagi sampai malam itu jeda waktu kan kita melakukan aktivitas kita. Di situ kalau misalnya kita ada ingat sama Sang Buddha ya kita boleh melafal ya. Kalau kita tidak ingat ya sudah, malamnya kita lafal. Kita sesuaikan jadwalnya pagi dan malam ya. Yang penting pada saat kita 10 tarikan napas itu kita lakukan dengan benar-benar fokus ya, benar-benar serius ya, sepenuh hati ya. Jadi tidak ada alasan lagi, tidak ada waktu ya, karena ini udah cara yang paling simple ya, paling mudah ya. Tidak ada alasan, oh saya nggak ada waktu ya. Sedangkan ini 5 menit saja belum sampai gitu. Jadi hanya sekitar 3-4 menit ya selesai ya. Jadi benar-benar cepat tapi manjur ya. Jadi ini bisa kita praktekkan ya. Yang penting konsisten tiap hari kita lakukan ya. Kemudian apakah boleh bersuara atau tidak ya? Tadi kan saya lafalkan bersuara supaya di video kedengaran ya. Kalau tidak bersuara boleh, bukan tidak boleh, boleh juga. Suara kecil juga boleh ya. Jadi disesuaikan kondisinya. Misalnya kita lagi nianfo di depan banyak orang ya. Mungkin banyak orang, ada orang yang tidak suka nianfo juga ya, kita jangan bersuara ya. Jadi tidak mengganggu orang lain juga ya. Jadi kalau banyak orang ya kita suara kecil atau tanpa suara ya, baca dalam hati ya. Karena tidak semua orang suka ya dengan nianfo, suara kencang kan, karena kan orang juga ada aktivitas yang lain. Jadi kita jangan mengganggu orang lain. Kalau misalnya Anda nianfo di ruangan yang tidak ada orang, sendirian, Anda bisa kencang suaranya ya, volumenya besar nggak apa-apa ya, mau teriak juga nggak apa-apa ya, itu hak Anda ya, karena tidak ada orang ya. Tapi kalau ada orang ya jangan bersuara terlalu kencang, takutnya mengganggu orang lain ya. Kemudian kita juga bisa nianfo dengan pakai hitungan ya. Misalnya sehari saya target hitungannya 1000 kali gitu melafal nama Buddha Amitabha. Kita bisa nianfo, itu sangat membantu kita untuk supaya teringat lagi gitu. Ini mesti 1000 nih, mesti 1000 ya. Itu juga membantu kita ya. Tapi sesuaikan dengan keadaan. Misalnya kalau misalnya ada orang mau 1000 tapi dia mepet nih waktunya nih, udah malam nih, saya udah mau tidur nih, tapi saya masih ada 500 lagi, terus kita melafal buru-buru cepat-cepat, itu kurang baik ya, kurang baik, karena kita jadi nggak konsen karena mau cepat-cepat ya. Kemudian juga ada hitungannya, misalnya saya lafal nih banyak banget nih gitu ya, banyak sekali lafalan saya mau menunjukkan supaya mengingatkan Buddha Amitabha, saya udah lafal banyak, Buddha Amitabha harus berbuat sesuatu nih sama saya. Itu juga tidak baik ya. Jadi baca yang alami aja, anggap aja target itu untuk membantu kita supaya kita ingat akan Sang Buddha ya. Kita ingat tiap hari harus nianfo, itu bagus. Tapi kalau tujuannya udah supaya banyak, supaya dapat pamrih ya jangan gitu ya. Terus lafal banyak supaya ini ya, membuat supaya kelihatan hebat gitu juga jangan ya. Terus kalau kita lafal supaya mau cepat target tapi buru-buru juga nggak boleh ya. Jadi ya alami sajalah, jalani aja ya. Kemudian ada juga yang
menargetkan waktu. Wah, ini agak bagus ya, karena kenapa kita bisa target misalnya sehari pagi kita 15 menit atau malam 15 menit ya. Kita target dalam 15 menit itu kita benar-benar konsentrasi fokus ya, melafal ya. Itu bagus, jadi tidak ngejar waktu, juga tidak harus buru-buru karena kita udah target 15 menit ya. Misalnya kita jam 8, kita jam 8.30 ada aktivitas, ya udah kita lafal jam 15 menit ya. Gitu benar-benar kita fokus ya, jadi tidak keganggu sama hal-hal lain. Ini sangat bagus ya, bisa kontrol waktu, mau 1 jam, mau 2 jam, mau setengah jam, kita patokannya target aja gitu. Jadi itu lebih baik ya. Nah, jadi teman-teman, cara lafalnya seperti apa? Cara lafalnya ya kita melafal, telinga mendengar dan masukin ke dalam hati ya. Jadi pada saat saya melafal Namo Amitofo, kita benar-benar mendengar ya, mendengar suara kita, terus kita masukkan ke dalam hati ya. Melafalnya jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat ya. Jadi sepatah demi sepatah, misalnya Namo Amitofo, Namo Amitofo, Namo Amitofo, atau Amitofo, 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 Amitofo ya. Jadi sepatah demi sepatah ya. Oke teman-teman, beginilah video yang ingin saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Namo Amitofo, Namo Amitofo, Namo Amitofo.